Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 5 Mei 2020. Kita mempersiapkan bacaan kita dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum kita membacanya, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas kebaikan dan kasih-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Kami senantiasa pegang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Dan kini Tuhan, kami akan membaca lagi firman-Mu. Kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami untuk kami jalani dalam hidup ini. Menjadi sulu dan pelita di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Tema kita untuk saat ini bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ungkure sumanga patunduanna puang matua. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sejarah kehidupan adalah hal yang harus selalu dikenang. Dari sejarah kehidupan itulah kita bisa belajar tentang pengalaman kehidupan yang pahit dan sekaligus pengalaman kehidupan yang manis. Pemazmur mengajak bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyerukan nama-Nya, karena pemazmur telah merasakan kasih setia Tuhan dalam sejarah perjalanan kehidupannya. Pemazmur mengajak Israel bersyukur agar mereka tidak melupakan kasih setia Tuhan yang telah membebaskan mereka. Selain itu, tujuan pemazmur mengajak Israel untuk bersyukur, menyerukan nama-Nya karena pemazmurlah merasakan kasih setia Tuhan dalam sejarah perjalanannya. Pemazmur mengajak Israel bersyukur agar mereka tidak melupakan kasih setia Tuhan yang telah membebaskan mereka. Selain itu, tujuan pemazmur mengajak Israel untuk bersyukur sekaligus memperkenalkan perbuatan Tuhan yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Mereka harus menjadi saksi atas kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan terhadap bangsa lain. Pemazmur tidak hanya mengajak mereka untuk mengingat tentang mujizat-mujizat Allah saja, tetapi juga mengingat tentang penghukuman-penghukuman-Nya agar mereka bisa belajar dari kesalahan dan dosa-dosa mereka untuk hidup yang lebih baik lagi dan hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti pemazmur yang mengajak bangsa Israel untuk bersyukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan mereka, kita pun senantiasa diajak untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik itu berupa mujizat-mujizat Tuhan maupun berupa penghukuman-penghukuman-Nya. Karena berkat Tuhan bukan hanya soal mujizat-Nya, tetapi juga soal peringatan berupa penghukuman-Nya untuk menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan saat ini. Bahwa Engkaulah Allah kami yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan. Sebab Engkaulah yang senantiasa menyatakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Walaupun kami sadari bahwa di dalam hidup ini kadang kami tidak setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tetapi Engkau menyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Dan itulah yang patut kami syukuri di dalam kehidupan kami senantiasa. Hal-hal yang baik yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Tetapi juga dalam hubungan kami dengan Tuhan, kami juga senantiasa diperhadapkan dengan berbagai hal. Kesulitan-kesulitan dan cobaan-cobaan di dalam hidup ini, tetapi di dalam hal ini Tuhan tetap mengajak kami untuk senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Sebagaimana yang tetap dan sedang kami alami saat ini Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan bagi kami, baik sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, sebagai manusia di dalam dunia ini. Tetapi Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu bagi kami dan patut kami syukuri tentang pertolongan Tuhan. Sehingga kami tetap dimampukan dalam menjalani kehidupan kami, melewati kehidupan dengan penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjalani kehidupan kami. Dan hidup kami menjadi ungkapan syukur kami senantiasa kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.